Narkoba Polres Kota Waringin Barat kembali narkoba di wilayah hukum Polres Kota Waringin Barat dengan menangkap 3 tersangka pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu. Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi yang digelar selama 3 pekan terakhir. Ketiga tersangka berinisial MJ 28 tahun, MTR 47 tahun, dan seorang perempuan berinisial MU 36 tahun. Ketiga tersangka saat dilakukan penangkapan berada di 3 lokasi yang berbeda dan masih masuk wilayah Kota Waringin Barat, 2 diantaranya di wilayah Kecamatan Kumai dan 1 lagi berada di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan. Sabu, terus kemudian pada saat itu kita menindaklanjuti dan ditemukan berat kotor 0,74 gram yang disimpan di bawah karpet rumahnya. Terus kemudian barang buktinya sebagai timbangan merek F1976, alat hisap, korek gas, sendok, plastik, dan HP. Hukuman 4-10 tahun. Sesuai wilayah beredar narkoba jenis sabu yang diungkapkan Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yuspandi Usman saat press release mengungkapkan sejumlah kasus pidana umum pada Kamis 30 Mei 2024. Tersangka MTR merupakan warga Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, sedangkan tersangka MJ warga Kelurahan Candi dan seorang perempuan MU warga Desa Sungai Bedaun. Kedua tersangka masuk dalam wilayah Kecamatan Kumai. Tersangka MTR merupakan residivis dengan kasus yang sama menurut Kapolres Yuspandi Usman. Dari ketiga tersangka ini dipastikan tidak saling terkait, mereka bertindak sendiri-sendiri dalam bertransaksi barang haram tersebut. Dari ketiga tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan paket sabu senilai puluhan juta rupiah. Dari tangan MJ disita 14 paket sabu dengan berat kotor 19,87 gram yang diakui didapat dari H yang kini telah ditetapkan sebagai DPO. Dari tangan MTR disita 3 paket sabu dengan berat kotor 0,74 gram. Dari tangan MU disita barang bukti 7 paket sabu dengan berat kotor 2,12 gram. Ketiga tersangka dikenai pasal 114 atau pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kemudian untuk narkoba tidak ada kaitannya, walaupun itu di desa yang sama, tapi sumbernya juga di lingkungan Kecamatan Kumai. Ya, jadi dia ini di bawahnya bandar lagi, tapi tetap jadi pengedar ya, dari bahasa dari penyidik, dan di atasnya itu tetap mengambil barangnya dari warga Kecamatan Kumai. Kita boleh namakan? Ya, Kumai itu kan sepertinya sebagai sarana, ini kan pasti terjadi Kumai. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu dari Pemda maupun dari BNN Kabupaten Kobar. Penegakan hukum secara masif, secara terus-menerus juga buktinya masih tetap jualan dan pengedaran barang-barang narkoba tersebut. Dan kami tentu terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal melakukan pencegahan, tentunya sampai melibatkan perangkat-perangkat desa yang ada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Memang kebetulan yang terungkap beberapa waktu terakhir ini itu di wilayah Kumai, tidak kecamatan, namun saat ini memang yang masif yang terungkap jaringannya itu di Kumai. Maaf dari kabupaten lain untuk melakukan kegiatan menyeberang. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro, Sampi TV mengabarkan.